Lanjut Baik, Pak, lanjut. Selamat pagi. Pagi Pak. Kita akan memulai perkuliahan kita dan mohon ada yang memimpin kita dalam doa. Silakan. Gervasius kah? Iya, Pak. Ya. Silakan. Baik, selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Sebelum kita memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena begitu besar cinta kasih yang Engkau berikan kepada kami, nafas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga sampai pada pagi hari ini kami masih menghirup nafas segar yang Engkau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, karena sebentar lagi akan memulai perkuliahan kami, kiranya Engkau utus segala Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, agar apa yang disampaikan oleh Bapak dosen dan teman-teman dapat kami ingat dan dapat kami pahami, karena semuanya ini demi kebaikan, demi manfaat segala kehidupan yang akan datang bagi kami nanti. Ya Tuhan Yesus Kristus, sumber segala cinta kasih, semua doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, terima kasih Gervasius Pai yang telah membuka perkuliahan kita dengan doa. Tadi sambil berbincang-bincang, saya sudah menyampaikan beberapa hal ya. Ini adalah minggu-minggu terakhir perkuliahan kita di semester ini. Mohon cek tugas-tugas yang pernah diberikan. Saya tidak memberi tambahan tugas karena yakin kamu sudah mengerjakan banyak sekali tugas dan berharap agar penilaian nanti itu bisa kami berikan dengan sesuai dengan usahamu berdasarkan tugas-tugas itu ya, karena komponen tugas cukup besar sekarang ya. Nanti untuk memudahkan administrasi, ketua kelas mohon untuk cek juga teman-temannya mengenai hal ini ya. Baik, untuk materi terakhir ini sebagaimana yang telah Bapak sampaikan ke kalian semua, kita akan mendiskusikan materi terakhir. Mudah-mudahan sudah masuk di situ. Sudah masuk ya? Oke, sudah masuk kah? Sudah, Pak. Oke. Ada yang bertanya di grup, kok ini bahan yang pernah dikirim Bapak sebelumnya? Saya bilang ya. Jadi ini adalah bahan yang Bapak kirim sebelumnya karena ingin mengingatkan kamu semua bahwa seluruh materi yang pernah disampaikan, yang pernah diberikan kepada kalian itu tentu akan menjadi bahan ketika nanti kita melakukan ujian. Ya, jadi tolong dibaca dan yang belum memilikinya tolong dimintakan ke teman-teman agar ada disimpan di komputernya atau di HP-nya gitu supaya bahan-bahan itu ada ya. Oke, jadi
bahasan kita adalah agama dalam perspektif postmodern. Ini diambil dari bab terakhir buku bahan ajar yang sudah ada di tempatmu sekalian. Di situ kata yang mungkin jarang kamu dengar itu postmodern. Jadi ada modern itu segala sesuatu sangat maju, ya. Dan postnya itu artinya melewati atau setelah modern. Jadi ternyata postmodern itu adalah situasi di mana orang merasa tidak puas dengan kondisi modern. Jadi kondisi modern itu dianggap telah menghilangkan banyak hal dalam kehidupan manusia. Sehingga orang kemudian ingin mengecek kembali hal-hal yang mestinya ada dalam hidup ini. Ya, itulah yang kemudian disebut sebagai postmodern itu. Ya. Tolong di-mute-kan ya, tolong di-mute-kan. Saya ingatkan kembali mengapa kita, ini sengaja saya kirim ulang, mengapa kita belajar sosiologi agama. Di awal sekali dulu sudah Bapak tegaskan, alasan kita belajar sosiologi agama itu karena kita ingin kita ingin agar agama yang kita anut ini bisa dikembalikan fungsinya sebagaimana yang kalian sudah pahami semua, ya, yang sudah dipahami semua itu bahwa mana dia sharingnya tadi itu? Ini gara-gara banyak admit ini jadi materi yang di-share tadi itu mana? Banyak yang datang ya, jadi yang di-share masih ada di layar kah? Masih ada, ya? Pak, masih ada. Masih ada ya. Nah, di situ jelas betul bahwa kamu diajak untuk kembali mendiskusikan awal mula kita mempelajari pengaruh agama terhadap kehidupan masyarakat. Ya. Pengaruh agama terhadap kehidupan masyarakat di mana agama yang tujuan awalnya itu adalah agar terjadi keteraturan dalam masyarakat, itu kemudian dalam perkembangannya mengalami banyak sekali hal-hal yang dalam perkembangannya itu berbeda dari yang ada itu, ya. Selanjutnya ini saya lagi karena banyak benar yang masuk belakangan ini, jadi tuh ya. Jadi saya share ulang saja ya. Dia menyiapkan tempat. Sudah masuk lagi ya. Jadi dicek lagi di situ fungsi sosiologi agama. Ya, tolong ini diingat-ingat fungsi sosiologi agama ini satu demi satu Anda cek lagi ya, karena memang tujuannya adalah menekan timbulnya konflik antar umat beragama. Kita tahu kalian itu adalah nanti menjadi guru agama Katolik, fungsi kalian itu tentu menyebarkan agama Katolik, membina iman umat. Namun dalam pekerjaan kalian ini juga tentu bersentuhan juga dengan agama lain di sekitar tugas kalian itu, ya. Maka dengan mempelajari sosiologi agama ini hendaknya nanti kalian punya kepekaan terhadap keberadaan agama lain. Kita tahu pada pertemuan sebelum ini juga
kita membahas mengenai satu buku mengenai agama, filsafat dan pandemi ya, sains, agama, filsafat dan pandemi. Di situ kita tahu agama di dunia ini lebih dari 2000 buah. Lebih dari 2000 agama. Namun yang kita kenal tidak banyak ya. Di Indonesia yang diakui, sekarang berapa yang diakui? Ada yang ingat? Sekitar 7 ya. Sekitar 7. Iya, Pak, sekitar 7. Iya, 7 agama. Jadi artinya ada lebih 2000 agama tidak diakui. Apakah kemudian agama yang tidak diakui itu karena dia tidak bagus? Saya kira bukan. Saya kira bukan. Hanya karena di sini juga penganutnya tidak signifikan, tidak banyak ya. Tuh. Tuh, terus kita lihat selanjutnya tentang agama dan diambil dari konsep leluhur. Nah, hari ini kita mau mendiskusikan mengenai postmodernisme. Ini ada dua kata yang saya tulis, neokonservatif dan antimodernisme. Ini paparannya ini ada pada bahan ajar yang sudah dikirim itu. Neokonservatif itu artinya ternyata keadaan sekarang ini membuat orang betul-betul mempelajari kembali yang lama-lama. Mempelajari sesuatu yang berdasarkan kepercayaan nenek moyang. Dicek lagi. Jadi banyak orang yang akhirnya belajar ulang mengenai tadi itu agama leluhur dan segala macam itu. Nah, itu berkenaan dengan neokonservatif. Lalu memunculkan satu sikap antimodernisme. Antimodernisme itu ada di kalangan sebagian orang di berbagai belahan dunia, itu justru ingin hidup dengan situasi yang dulu dialami nenek moyang. Kita tahu di era modern ini kan serba cepat ya, serba instan ya. Ayam dipelihara, berapa bulan ayam bisa dipanen? 2 bulan. Bahkan 1 bulan sudah bisa dipotong kan ayam? Udah, Pak. Udah. Nah, itu dikasih apa? Dikasih hormon-hormon ayam itu. Dikasih vitamin, dikasih zat kimia. Disuntik, Pak, disuntik. Disuntik ayamnya. Dan segala macam. Nah, itu bukan hanya ayam, tapi juga ternak-ternak lain. Tentu saja di dalam badan ayam yang kita makan itu sangat banyak kandungan zat kimianya. Bisa jadi zat kimianya itu kalau berlebihan kita makan, membuat badan kita gemuk, justru menjadi tidak sehat. Maka banyak orang yang kemudian makan makanan organik namanya ya, sayur organik, hewan-hewan organik. Hewan organik itu ya ayam kampung misalnya ya. Banyak saya mengenal benar banyak orang yang tidak mau makan ayam ras itu, mereka tetap makan ayam kampung walaupun mahal ya. Nah, itu artinya apa? Itu yang disebut antimodernisme. Sekarang misalnya kita lihat banyak orang justru rajin bersepeda. Harga sepeda kembali naik lagi sekarang. Gara-gara COVID-19 ini orang bersepeda, olahraga ya dan segala macam. Saya ingin mengatakan bahwa ternyata kehidupan di dunia itu selalu memiliki siklus. Jadi kayak siksak gitu ya, siklus. Dulu tradisional menjadi modern, lalu muncul neokonservatif, lalu muncul antimodernisme. Nah, ini hal yang kalian sebagai calon sarjana tuh harus tahu ya. Harus tahu betul mengenai kondisi ini ya. Nah, modernisme itu dianggap menolak sejarah. Ya. Dianggap menolak sejarah sehingga hal-hal yang berkenaan dengan keadaan masa lalu itu lalu diabaikan. Ini cenderung membuat orang sombong. Jadi orang modern itu sombong. Ya.
Nah, bahkan misalnya kalau Anda baca di buku itu, menurut Nietzsche, ini seorang tokoh yang sangat dikenali karena tulisan-tulisannya yang sangat menentang agama, ya. Dia mengatakan Tuhan itu sudah mati pada masyarakat modern, kematian Tuhan, ya. Lalu ada tokoh lain dari Prancis, misalnya Durkheim, dia bilang Tuhan atau dewa telah meninggalkan masyarakat sekarang. Nah, jadi pandangan-pandangan ini tentu bukan untuk bahan kalian mengajari orang untuk kemudian menolak agama, tidak sama sekali. Ini pandangan para ahli sosiologi mengenai bagaimana pengaruh agama terhadap masyarakat itu, ya. Jadi sangat serius, ya, sangat serius. Aduh, ini ada gangguan lagi nih, selalu ada gangguan nih, ya. Gara-gara banyak yang masuk ulang nih, jadi saya harus tekan sana, tekan sini, ya. Jadi akhirnya ada yang ketekan, salah tekan gitu. Ya. Nah, saya ingin mungkin sebelum saya lanjutkan, karena suara saya terdengar, mungkin ada yang mau bertanya atau apa gitu, silakan. Kita diskusi saja dulu. Langsung tekan mute-nya di situ. Ditekan mute-nya di situ, ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Kedengaran suara saya? Halo? Kedengaran, Pak. Oke, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, karena saya sedang kesulitan melihat kamu semua. Belum sih, Pak. Saya nggak tahu yang lain. Nah, silakan kalau ada yang lain, ya. Silakan kalau ada yang lain. Terus tentu saja kondisi ini membuat kita jangan sampai terpengaruh oleh pandangan-pandangan yang sekarang sedang terjadi ini, pandangan-pandangan modern ini, karena ini bisa membuat Anda itu nanti terjebak, ya. Ini yang kadang-kadang banyak orang menakutkan situasi ini, ya, menakutkan situasi ini. Hanya kalau saya berpandangan justru kita sebagai orang terdidik tuh harus makin lebih menguasai, ya, situasi ini agar kita melihat sesuatu secara jernih, ya. Karena terus terang saja dalam masyarakat modern ini orang berpacu dengan hal-hal yang berlandaskan kepada ilmu pengetahuan. Nah, jadi kalau misalnya sekarang kita mendiskusikan tentang postmodernisme, ya, seperti yang sudah ada di layar kalian, ya, orang postmodernisme itu peduli dengan sejarah, peduli dengan agama leluhur, ya, peduli kepada kehidupan masa lalu, ya. Nah, di sini ada agama bagi seorang Foucault, ini seorang tokoh sosiologi juga. Dia mengatakan ilmu pengetahuan itu tidaklah netral. Jadi ilmu pengetahuan yang sekarang kita anut ini, yang kita agung-agungkan ini, sebetulnya tidaklah netral. Bahkan ada kecenderungan ilmu pengetahuan itu lalu mengabaikan Tuhan. Kemajuan ilmu pengetahuan itu lalu menganggap Tuhan itu tidak ada. Jadi makanya mempelajari ilmu pengetahuan tanpa landasan agama yang baik membuat orang makin menjadi sombong. Itu, ya. Lalu muncullah kesadaran palsu. Kesadaran palsu itu artinya orang seolah-olah
karena dia menomorsatukan ilmu pengetahuan, dia kadang melihat persoalan itu semata-mata dari ilmu pengetahuan, tidak berdasarkan hal-hal yang dipercayai oleh nenek moyang dan segala macam, ya. Jadi makanya terus terang saja postmodernisme ini yang sekarang sedang betul-betul menguat di dunia, ini sebetulnya satu aliran di mana kita harus duduk secara adil, harus melihat secara adil antara kemajuan ilmu pengetahuan dengan agama. Jadi agama harus diletakkan sebagai sesuatu yang membuat hidup kita itu ada faktor pembatas. Etika moral kita itu diatur oleh agama, tapi otak kita ini ilmu pengetahuan, ya. Jadi antara pengetahuan dengan agama itu jangan dibenturkan, ya. Jadi ketika Anda belajar mengenai agama Katolik, memahami tentang agama Katolik, itu menjadi sesuatu yang utama, tapi Anda pada saat yang sama juga tidak boleh mengabaikan kemajuan dari ilmu pengetahuan. Berikutnya itu pengetahuan dan kekuasaan itu memiliki hubungan. Kita tahu sekarang pandemi COVID-19, ya, Amerika Serikat misalnya keluar dari WHO sekarang karena menuduh WHO mempermainkan politik yang tidak sesuai dengan kepentingan Amerika Serikat. Ternyata pandemi COVID-19 misalnya melahirkan bisnis baru. Banyak bisnis berkembang gara-gara COVID-19 ini, termasuk Zoom yang kita pakai ini. Semua sistem berubah. Dunia mengalami kondisi kontraksi gitu, ya. Nah, di sini terlihat dengan jelas bahwa pengetahuan dan kekuasaan itu punya hubungan. Akhirnya siapa yang berkuasa, baik level negara maupun level dunia, itu memiliki power. Kita tahu Amerika Serikat dan Tiongkok itu kan sedang dalam perang dagang. Ya, keduanya itu bangsa yang besar. Keduanya itu ya menentukan arah dunia ini akan seperti apa. Nah, agama yang tadinya kita harapkan bisa menjadi katakanlah tempat di mana kita bisa untuk mendapat dukungan, pertolongan, spiritualitas, ternyata agama pun akhirnya mengikuti kehendak kemajuan pengetahuan. Kita tahu akhirnya kita misalnya apa? Online, ya. Ya. Lalu bukan hanya agama kita, tapi seluruh agama harus mengikuti protokol kesehatan itu. Bahkan hidup kita nanti akan berubah. Ya. Kita nanti kemana-mana akan pakai masker. Padahal dulu masker itu sesuatu yang terus terang saja tidak disukai orang, karena pakai masker itu orang cantik tidak kelihatan, orang ganteng tidak kelihatan, dan macam-macam, kumis tebal tidak tercukur tidak kelihatan, ya, gara-gara masker. Nah, sekarang kita harus semua pakai masker itu. Nah, itulah yang disebut sebagai postmodernisme itu. Nah, ini kita tahu, ya, agama adalah konstruksi Barat, ya. Malah misalnya Weber mengatakan agama itulah agama yang dibuat Barat, dalam hal ini adalah Kristen, inilah sebetulnya yang menciptakan kapitalisme. Jadi kapitalisme yang berkembang itu dari situ. Itu menurut analisisnya, ya. Tapi ini sekali lagi ini pengetahuan kita, ya. Karena terus terang saja segala sesuatu itu baik pada masanya.
pada masa tertentu dia dikritik dan segala macam. Ya, ini yang ingin direkonstruksi itu. Nah, kita juga kemarin belajar mengenai paradigma dunia, ya, esensi universal agama. Esensi universal agama itu artinya semua agama itu mengajarkan bagaimana manusia hidup baik. Ya, hanya tentu beda-beda caranya, tapi prinsip dasar hidup baik itu sama. Ya. Macam-macam, ya. Itu. Ini bahan yang minggu lalu sudah itu. Lalu juga kita sudah mendiskusikan agama itu adalah keagungan Tuhan. Dan agama itu adalah salah satu karya terbesar manusia. Karya terbesar manusia kaitannya dengan keagungan Tuhan. Dan disitulah sebetulnya Tuhan dinampakkan. Dengan keberagaman agama itu, disitulah kebesaran Tuhan dinampakkan. Jadi bukan berarti dengan keberagaman agama itu lalu seolah-olah Tuhan itu beda-beda. Tidak. Tuhan itu kepercayaan kita satu. Tapi yang agama tertentu, yang politeisme, Tuhan itu banyak dalam bentuk dewa. Ya. Rumah ibadah itu simbol daripada karya Tuhan. Maka karena dia simbol daripada karya Tuhan, rumah ibadah itu dibuat semegah mungkin, seindah mungkin, sespektakuler mungkin, dan segala macam. Sehingga manusia tertuju ke situ, karena itu adalah karya Tuhan. Ya. Kita meyakini betul Tuhan itu maha agung, maha karya. Nah, untuk simbolismenya itu dilihat dari rumah ibadah. Tapi ingat, postmodernisme melihatnya lain. Postmodernisme melihat sebaliknya. Ya. Maka postmodernisme melihat agama itu jangan dilihat dari rumah ibadahnya. Tapi dilihat dari bagaimana mereka berinteraksi dengan baik dengan sesama manusia, berinteraksi yang baik dengan alam, dan menjaga keberlangsungan hidup di dunia. Maka jangan lupa Katolik itu termasuk yang memulai sejak lama. Misalnya kita punya Gua Maria, bukan? Gua Maria itu kan itu tempat alam tuh. Kadang di hutan, ya saya kemarin baru pulang dari Santok di daerah Samba sana, itu di bawah tanah Gua Marianya itu, ya ada gua dalam bawah tanah yang luar biasa, dan manusia meyakini itu daerah keramat. Lalu gereja Katolik menangkap itu, kalau gitu ini dijadikan tempat beribadah. Jadi direhab, diperbaiki, dikuatkan, jadilah Gua Maria di dalam tanah. Ya, ada Gua Maria juga di bukit di Anjungan, ada Gua Maria juga di Toho di bukit. Ya. Jadi itu apa? Itu semua sebetulnya harus diakui dampak juga dari postmodernisme. Di mana agama Katolik melihat kita umat Katolik jangan sampai terlalu mengagungkan yang modern-modern. Ya, karena ada sisi negatifnya. Mari kita kembali ke alam. Di sana ada Tuhan. Di sana kita bisa beribadah. Dan Anda mesti ingat, cek agama leluhur. Agama leluhur, orang Dayak misalnya. Agama leluhur orang Dayak tuh enggak punya tempat ibadah. Namanya Padagi, letaknya di hutan, di gunung. Di tempat-tempat yang tinggi, di batu-batu yang besar. Mereka percaya di situ Tuhan. Jadi sesuatu yang unik itu dipercaya sebagai karya Tuhan. Ya, jadi aliran postmodernisme mengajak manusia berpikir hidup itu harus berimbang. Ya, karena kalau manusia terus-terusan dengan modernisme, sampai kemudian menganggap tidak ada Tuhan, Tuhan sudah mati, nanti manusia akan merasa kesulitan baru. Ingat, pandemi COVID-19
Kalau dilihat dari sisi iman, itu mungkin bisa dijawab dengan cara seperti itu. Ya. Jadi ini bagian dari bagaimana manusia harus mengatur hidupnya lagi, kembali lagi ke alam. Sekarang kan kita harus kembali cuci tangan, betul? Dulu kan kita mengabaikan tuh cuci tangan. Tangan kotor, ambil makanan, masuk ke mulut. Tidak dipedulikan. Ya. Sekarang harus cuci tangan, harus bersih. Pulang dari luar, baju harus dibuka. Kalau dulu kan diabaikan tuh. Pulang dari lapangan, dari kota, dari pasar, dari kampus, kamu langsung ke tempat tidur, langsung baring dengan baju yang sama. Kamu lupa di kampus, di pasar, di mana-mana, kamu bersentuhan dengan orang, ada banyak bakteri dan segala macam. Pergi ke tempat tidur, segala bakteri yang dari mana-mana tadi itu pindah ke tempat tidur. Ya. Nah itu modernisme. Itu modernisme. Sedangkan postmodernisme, oh jangan begitu dong. Kita harus kembali ke alam. Kesehatan itu kita yang ngatur. Ya, manusia yang ngatur. Jadi postmodernisme ini satu aliran yang mengajak kita untuk berpikir seimbang. Ya, nah, ini kembali mengingatkan mengenai fungsi lembaga agama. Ya, kita tahu bahwa agama itu tujuannya mempersatukan umat, bertujuan memuliakan umatnya. Walaupun tentu dalam praktiknya kita menemukan hal-hal yang berseberangan. Ya, kita juga dah belajar teori-teori dalam sosiologi agama. Ya, ada teori fungsional struktural. Teori ini melihat agama sebagai entitas perekat hubungan sosial. Jadi agama itu menjadi medium, menjadi media orang-orang bertemu. Contoh kasus hari Minggu kita ke gereja. Kita berasal dari berbagai tempat. Rumah tempat tinggal kita tuh tersebar di mana-mana. Nah, hari Minggu kita beramai-ramai pergi ke gereja. Di gereja itu tujuan kita adalah berdoa, memuliakan Tuhan. Tetapi jangan lupa di gereja itu juga kita bertemu dengan orang-orang. Kita saling menyapa. Pulang dari gereja selesai itu kita say hello. Kita saling berucap. Wah, kita dah lama tidak jumpa. Wah, puji Tuhan kamu sehat. Senang sekali jumpa dengan kamu dan segala macam. Nah, itu adalah contoh bahwa agama itu adalah perekat hubungan sosial. Ya, jadi salah satu sebab mengapa kita beragama karena kita makhluk sosial. Ya, kita memuliakan Tuhan, tidak individual. Kita bersama orang lain. Nah, itulah dia. Ya, jadi agama merupakan sebuah kekuatan besar yang membentuk keyakinan kolektif. Ya, keyakinan kolektif itu artinya banyak orang. Puji Tuhan sampai hari ini agama Katolik tetap nomor 1 dari sisi jumlah penganut. Ya, agama Kristen, agama Katolik itu tetap terbanyak di dunia ini. Ya, terbanyak di dunia ini. Dan dia ada pada semua suku bangsa. Itu yang menarik. Makanya Katolik itu umum kan, ada pada semua suku bangsa. Beda misalnya dengan agama Shinto yang hanya dianut oleh orang Jepang, agama Konghucu yang hanya dianut oleh orang China gitu kan. Agama Buddha masih lumayan, ada China, Dayak juga ada, agama Hindu ada juga pada semua suku bangsa. Ya, cuman agama Hindu ini dulu penyebarannya itu tradisi lisan, akibatnya tiap daerah berbeda-beda, tidak ada yang kemudian standar kan begitu. Ya. Lalu ada teori Weberian, nah inilah yang tadi saya sebut itu ya. Jadi Weber ini adalah salah satu tokoh sosiologi yang mengatakan bahwa dia mengemukakan satu tulisan pernyataan Christian etik ya. Jadi yang kemudian dari situ muncul paham-paham mengenai kapitalisme. Ya. Dan bisa jadi ini memang mungkin ada dasar di Alkitabiah ya. Tapi yang pasti ini melahirkan agama Protestan ya. Jadi kelahiran agama Protestan itu didukung oleh konsep-konsep seperti ini. Ya.
Jadi yang lainnya ada teori interaksi simbolik ya. Kita di situ misalnya melihat bahwa perbedaan agama muncul dalam masyarakat yang berbeda dengan konteks historis yang berbeda. Perbedaan tersebut tidak lain karena dipengaruhi oleh perbedaan interpretasi yang membentuk makna yang berbeda di tiap-tiap agama. Dari perspektif ini, teks sakral agama-agama tidak lagi dilihat sebagai kebenaran mutlak, namun hasil dari interpretasi historikal dan kontekstual. Jadi, teks sakral dalam agama tidak lagi dilihat sebagai kebenaran mutlak. Dia harus diinterpretasi berdasarkan sejarah dan kontekstual. Ya. Jadi ketika surat Rasul Paulus kepada salah satu jemaat di Efesus, di mana-mana, di Galatia dan segala macam, itu harus dicek konteks sejarah pada saat itu. Ada apa di Galatia pada saat itu? Ada apa di Efesus pada saat itu? Jadi kita tidak bisa menerjemahkan semau kita. Ya, makanya pelajaran menjadi sarjana agama Katolik itu tidak belajar teks semata-mata, tapi juga belajar konteks, belajar historikal. Makanya ada sejarah gereja. Anda dalam membaca dan memberi khotbah atau renungan itu jangan hanya berdasarkan kepada teks yang dibaca. Anda akan tersesat. Coba cek konteksnya dulu. Di Galatia pada masa itu terjadi apa? Cek. Nah, baru disesuaikan dengan situasi sekarang. Ya, makanya ada mata kuliah homili, bukan? Ya. Nah, mata kuliah itu sebetulnya tujuannya agar Anda dalam memberi khotbah tidak semata-mata hanya berdasarkan teks kitab suci. Tetapi lihat konteksnya. Ya. Banyak orang, banyak ahli agama di berbagai agama hanya berdasarkan kepada teks justru akan membuat kehancuran di dalam umatnya, kerusakan di dalam umatnya. Contoh kasus kata kafir misalnya. Ya. Kata kafir diterjemahkan dengan kamus yang ada sekarang. Wah, itu bahaya. Tapi cek, coba kalau Anda ahli agama, cek apa itu kafir. Tidakkah kata itu justru yang memulainya ada di dalam agama Katolik? Dalam agama Kristen. Itu ditujukan kepada orang-orang yang tidak mempercayai Kristus. Ya. Tapi sekarang dipakai sebaliknya justru. Nah, jadi mengenai teks bahasa itu penting sekali. Nah, kembali ke postmodernisme, ini kelihatannya lalu bertemu kembali dengan aliran naturalisme. Bertemu lagi di situ. Ya. Naturalisme adalah teori yang menerima alam sebagai keseluruhan realitas. Jadi kita sekarang ini ada seperti ini, realitasnya kita seperti ini. Ya. Orang Dayak seperti ini, ya begini. Orang Batak seperti itu, ya begitu. Ya. Jadi naturalisme itu adalah kebalikan dari istilah supernaturalisme. Supernaturalisme tadi itulah yang mengandung pandangan dualistik terhadap alam dan kekuatan tadi itu. Itulah yang kemudian salah satu di modernisme itu. Ya, yang mengatakan bahwa bahwa di dunia tidak ada selain materi atau bahwa natural adalah satu. Ya, itu di materialisme. Ya. Jadi ada materialisme dialektik. Ini tokohnya nih Hegel. Hegel ini juga memang ilmuwan kiri kalau dalam bahasa Indonesia. Artinya Hegel ini pandangan-pandangannya pernah jangan dipelajari di Indonesia. Ya, sama dengan Marx. Ketika orang menyebut Marx, itu orang mengkaitkannya dengan komunis. Padahal tidak. Yang komunis itu Lenin. Lenin itu belajar dari Marx. Teori Marx itu dipakai oleh Lenin. Kalau Lenin itu memang tokoh komunis. Tapi Hegel ini juga mempengaruhi Lenin. Mengapa? Karena Hegel ini juga salah satu sosiolog yang menganggap bahwa
dalam hidup ini ada istilah being dan non-being. Jadi dia melahirkan konsep logika. Ya, jadi kalau sesuatu itu tidak masuk akal, ya janganlah dicari-cari, janganlah diutak-utik. Jadi Hegel ini juga salah satu tokoh yang cara berpikirnya itu kiri. Ya, itu. Terus berikutnya memunculkan perubahan sosial. Ini kita tahu Marx tokoh di sini. Marx ini ada di mana-mana ya. Pemikiran Marx ini membuat perubahan sosial luar biasa di dunia. Teori Marx itu sampai hari ini tetap relevan. Teori Marx yang terkenal itu mengenai pertentangan antara kelas, konflik antar kelas, borjuis dan proletar. Jadi menurut Marx, setiap terjadi konflik itu terjadi perseteruan antara pengusaha dan buruh. Ya. Dan itu sampai hari ini tetap dipakai teorinya. Maka kemudian Marx ini mempengaruhi perubahan sosial luar biasa. Marx juga mengatakan misalnya agama itu candu. Ya, makanya dia mempengaruhi kebiasaan dan tradisi politik, sosial, moral dan agama. Jadi dia banyak berkelompok-kelompok kiri. Nah, lalu ada muncul teori hegemoni. Ini contohnya Antonio Gramsci dari Italia, ya. Ini dia bicara mengenai kelompok yang mendominasi. Ya, kelompok dominan itulah yang menentukan kehidupan di dunia. Di dunia ini yang dominan pada awalnya adalah Kristen. Maka kamu tahu kalender yang dipakai secara internasional itu kalender Kristen. Karena dia menghegemoni dunia pada awalnya. Nama bulan Januari, Februari, Maret sampai Desember itu diambil dari Kristen. Penanggalan Kristen. Jadi ada banyak kehidupan kita di dunia ini dipengaruhi oleh hegemoni Kristen. Ya, dulu itu apa yang disebut betul, disebut benar itu harus sesuai dengan ajaran Kristen. Maka dulu ada tokoh besar kayak Galileo Galilei itu dibunuh. Saya lupa pada zaman Paus siapa gitu. Hanya karena bertentangan dengan ajaran Katolik, ajaran Kristen. Ajaran Kristen yang ratusan tahun waktu itu mengatakan bahwa pusat tata surya itu adalah bumi. Dan oleh Galileo Galilei ditolak. Dia bilang pusat tata surya itu adalah matahari. Ya. Lalu Galileo Galilei dihukum bahkan sampai mati. Ya. Jadi demikian yang namanya hegemoni itu. Jadi hegemoni itu adalah kelompok dominan yang berkuasa. Di Indonesia Anda tahu siapa yang menghegemoni. Ya, saya tidak perlu katakan di sini sebagai ilmuwan kamu mestinya tahu ya hegemoni di Indonesia. Tahu cuma. Nah, ini sudah ada bahan-bahannya. Saya kira demikian saja paparan saya dan saya mengundang Anda untuk pertanyaan-pertanyaan. Silakan. Oke, ada pertanyaan-pertanyaan? Ya, jadi bahan-bahan ini melengkapi bahan yang sudah ada ya. Kan saya sudah kirim kemarin supaya Anda baca tentang postmodernisme itu. Silahkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Tinggal Anda tekan saja unmute-nya. Janganlah terdiam. Bingung ya? Saya Pak, mencoba. Silahkan. Baik Pak, saya Ya, silahkan Indra. bertanya mengenai tentang kematian Tuhan. Ini menurut agama, menurut pada poin 6.2. Ya. Siapa tokohnya tadi itu situ? Nietzsche. Iya. Dia mengatakan bahwa kematian Tuhan bukan hanya merupakan
konsekuensi industrialisasi, tapi juga harga yang harus dibayar oleh masyarakat Barat itu sendiri. Nah, jadi pertanyaan saya sekarang adalah apa yang membuat masyarakat Barat itu sendiri sehingga menyebab terjadinya maksudnya kematian Tuhan yang dikemukakan oleh Nietzsche, begitu Pak? Nietzsche, baik. Jadi itu konteksnya memang pada masa awal industrialisasi itu. Di mana pada saat itu kan tenaga manusia digantikan tenaga mesin. Padahal manusia kan tentu ingin hidup dan bekerja. Kalau manusia tidak bekerja, tidak dapat upah. Kalau tidak dapat upah kan tidak makan. Kalau tidak makan kan mati. Iya. Begitu ya logikanya ya. Iya, Pak. Nah, jadi era industrialisasi itu menurut banyak tokoh, salah satunya Nietzsche itu, seolah-olah Tuhan itu sudah mati. Ya, kan manusia ciptaan Tuhan. Lalu tidak bisa berbuat banyak. Ya. Nah, tapi ini hanya pandangan dia saja yang mau mengatakan sebetulnya bahwa akhirnya memang pada awal-awal era industrialisasi itu luar biasa terjadi perdebatan akademik. Ya, tapi kemudian memunculkan juga misalnya kita ada teori Gregor Mendel. Gregor Mendel ini kan tentang seleksi alam ya. Dia tentang itu, tentang genetika ya. Lalu ada juga teori tentang siapa yang kuat, dia yang bertahan. Nah, itu semua sebetulnya karena apa? Kaitannya dengan tadi itu, era industrialisasi itu. Ya. Kita mestinya harus sekolah, macam sekarang. Kalian tuh harus sekolah. Kalau kalian tidak sekolah, kalian tidak punya ijazah. Kalau kalian tidak punya ijazah, kalian tidak bisa melamar kerja. Kalau kalian tidak bisa melamar kerja, bagaimana bisa diterima kerja? Berarti kalian menganggur. Kalau kalian menganggur, kalian tidak punya pendapatan. Kalau tidak punya pendapatan, bagaimana membeli makanan? Ujung-ujungnya kalian tidak makan. Lapar. Nah, itu era industrialisasi itu seperti itu. Ya. Nah, itu pendapat-pendapat di awal itu. Ya. Makanya muncul kayak Charles Darwin dan segala macam itu. Jadi kalau kamu mudah-mudahan nanti kamu bisa berlanjut lagi habis S1, S2, S3, kamu coba belajar bagaimana para ilmuwan itu dulu hadir. Teorinya itu semua ilmuwan itu hadir dari kesulitan. Para pemikir itu hadir dari ketidakteraturan kehidupan manusia. Ya, itu awalnya itu. Ya. Nah, itu pandangan Nietzsche ya, Indra ya. Iya, Pak. Ada lagi yang lain? Pak, sekali lagi, Pak. Boleh. Ya. Sama juga mengenai Nietzsche tersebut. Ia menunjukkan penerimaan kepada Darwin mengenai tahapan di mana manusia paling baik itu adalah manusia tanpa Tuhan. Dan Nietzsche itu juga tidak setuju dengan ilmu pengetahuan pada abad ke-19 yang menggunakan klaim kebenaran universal sama seperti yang dilakukan oleh Gama. Ya. Dalam hal ini yang mengatakan berarti pada abad ke-19 ini berarti kan manusia itu berarti kan kalau ada Tuhan berarti kacau. Nah, kenapa Tuhan disebutkan pada tahap ini membuat manusia itu kacau? Menarik Indra, menarik. Komentarmu itu menarik sekali. Itu kan sebetulnya kalau diambil dari yang ditulis oleh mereka Nietzsche, oleh mereka Marx, ada tokoh-tokoh tadi itu kan. Ya. Mengapa? Karena agama itu mereka anggap candu. Candu itu jadi orang
lalu menganggap orang lain yang kepercayaannya beda kafir. Jadi kata kafir itu bukan dimulai sekarang. Kata kafir itu dulu sekali. Ya, Anda baca aja sejarah gereja, siapa yang menggunakan kata kafir itu dulu. Ya. Nah, itu proses kafir itu yang kemudian membuat kekacauan itu. Jadi seolah-olah lalu Tuhan pula yang disebut sebagai penyebab kekacauan tadi itu. Ya. Itu pandangan filsuf, pandangan para sosiolog. Kalian cukup tahu saja cara pandang itu karena artinya apa? Artinya kalian memiliki pengetahuan bahwa untuk sampai ke Anda menjadi ahli mengenai agama itu, Anda itu sudah mempelajari termasuk pandangan-pandangan yang berbeda dengan agama itu. Ya. Kasarnya kalian itu jangan sampai nanti terkejut ketika berhadapan dengan situasi nyata dalam masyarakat. Ada hal begini. Nah, di bangku kuliah kalian sudah diberi bekal. Gitu Indra. Ya. Jadi pandangan bahwa Tuhan itu sudah mati, Tuhan itu membuat kekacauan, itu ada di dalam buku-buku. Ya. Nah, jadi kalau nanti kamu di masyarakat melihat ada orang yang menentang kamu, menentang kalian, kalian sudah enggak heran lagi gitu. Karena memang begitulah dunia itu. Maka teori postmodernisme itu bilang, kembalilah kita ke alam. Kembali lagi. Gitu. Ada lagi yang lain? Suara saya cukup terdengarkah semua? Dengar Pak. Baik. Jelas Pak. Iya jelas. Karena saya suaranya agak full memang nih. Yo, baik. Silahkan kalau ada lagi yang lain. Jangan hanya mikir mau ujian aja ya. Ya, komponen nilai tertinggi itu sekarang bukan di UAS, UTS, tapi di tugas. Jadi selama pandemi ini tugas kalian itu dianggap itulah yang membuat kalian pintar. Kalian membaca, kalian mereview, kalian menonton, mereview. Itulah yang membuat kalian tuh menjadi tahu. Kalau ujian akhir dan UTS kan karena take home. Saya Pak. Cuman nanti kalau take home tuh jangan sampai join ya. Ya, Pak. Kerjalah sendiri-sendiri. Ada lagi? Ada Pak. Silakan, Gervasius. Baik Pak, di sini saya setuju dengan penjelasan Bapak dari tadi, berbicara tentang agama tadi Pak. Ya. Apa yang disampaikan oleh Bapak bahwa agama mempunyai peranan penting dalam kehidupan sosial manusia, Pak. Ya. Nah, itu memang benar. Nah, dari agama itu sendiri, tentunya di dunia ini pasti ada orang yang tidak beragama ya, Pak. Betul. Nah, jadi pertanyaan saya, Pak, bagaimana dengan orang yang tidak beragama? Apakah kehidupan sosial agama mereka terus berjalan atau gimana, Pak? Baik, pertanyaan bagus sekali, Gervasius. Jadi kata tidak beragama itu kan dari sisi kita. Kita yang melihatnya tidak beragama. Sepakat ya? Artinya apa? Cara pandang kita gitu. Padahal orang yang kita tuduh tidak beragama itu bisa jadi dia sangat mempercayai Tuhan. Bisa jadi religinya sangat bagus. Ya, karena ini pandangan kalau kita di Indonesia itu kan ada agama resmi dan agama tak resmi. Akibatnya kita lalu mengatakan ada orang tidak beragama karena di luar yang resmi tadi itu gitu, Pak. Padahal sebetulnya dia beragama. Hanya ya tentu karena dia beda dengan 7 agama resmi itu lalu kemudian kita menganggapnya beda. Saya kira kalau menurut pandangan postmodernisme, orang seperti itu ya tidak usahlah kita tarik-tarik, tidak usahlah kita katakan bersifat negatif atau apa.
kalian kan juga ada belajar teologi inklusif ya. Artinya berpandangan positif terhadap orang lain, berpandangan positif terhadap suku lain, berpandangan positif terhadap pemeluk agama lain. Ya. Jadi kita kembangkanlah kehidupan beragama kita secara Katolik, karena itu adalah keyakinan kita. Tetapi pada saat yang sama kita jangan merendahkan agama lain. Kita jangan menghujat agama lain. Itu prinsip. Ya, jelas ya, Gervasius ya? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, masih ada 4 menit lagi. Silahkan kalau ada. Ada. Silakan. Ya. Siapa? Angela? Bukan, Pak. Oh. Siapa? Kan itu Pak, kalau yang kita yang beragama ini kan Pak, kita punya cara panutan untuk bertingkah laku tuh dari agama. Nah kalau orang-orang yang tidak beragama tuh Pak, panutan mereka bertingkah laku apa Pak? Ya panduan dia dalam hidup bermasyarakat ya. Tentu saja sesuai dengan kepercayaan dia. Sekali lagi ini ada kaitan juga dengan apa yang ditanyakan oleh Gervasius tadi gitu. Hanya karena kita tidak menyebutnya orang beragama, bukan berarti lalu dia tidak memiliki keyakinan. Dia memiliki keyakinan kepada yang disebut Tuhan, tapi mungkin sebutan Tuhan itu berbeda pada dia, pada kelompoknya. Jadi tuntunan moral dia, tuntunan hidup dia didasarkan atas keyakinan. Dan nenek moyang kita dulu, dia tidak beragama Katolik, dia tidak beragama Kristen. Tapi mereka bisa hidup dengan baik, itu karena tuntunan kepercayaan mereka. Ya, tuntunan kepercayaan mereka. Jadi hanya karena dia tidak disebut agama saja. Gitu ya, Angela, jelas ya? Jelas, Pak. Ya, silakan kalau ada yang lain lagi. Masih, Pak? Ya, lanjut. Aduh. Pak mau ini, Pak. Tidak tanya lagi. Marx membentuk ideal adalah dia mengatakan, maksudnya Marx mengatakan bahwa bentuk ideal negara adalah menjunjung rasa sama rata tanpa kelas-kelas. Dan ia mengatakan juga bahwa negara nasionalis adalah alat represi yang meluntarkan individualitas dan hanya menawarkan perbudakan. Negara modern melahirkan manusia lemah. Nah, berarti kalau mengatakan bahwa manusia modern itu negara modern melahirkan manusia lemah. Berarti kan dalam hal ini Pak, di zaman sekarang berarti negara-negara yang sifatnya nasionalis itu berarti kan membuat manusia itu sangat lemah Pak. Bagaimana Pak? Menarik bacaanmu itu. Itulah yang terus terang saja kata-kata atau tulisan Marx yang begitulah yang kemudian dipakai oleh Lenin itu. Maka salah satu di dalam pandangan mereka itu di Rusia sana, ya masyarakat itu tanpa kelas, sama rata sama rasa. Nah, itulah yang dianggap bertentangan dengan paham kita di sini. Ya, itu yang disebut komunis itu, ya. Dari situ awalnya. Dan tadi ada dikatakan modernisme itu melahirkan katakanlah ya menyingkirkan manusia lemah, orang-orang lemah. Itu benar. Karena kehidupan sekarang kalau Anda tidak kuat, maka teori Darwin akan berlaku. Seleksi alam. Ya. Anda sekolah itu tidak cukup cuman sekolah, tapi Anda harus pintar. Anda harus punya keterampilan. Karena syarat hidup modernisme
itu adalah manusia-manusia yang kuat, manusia-manusia yang tangguh. Maka kemudian dilawan oleh postmodernisme, ya, bahwa negara harus melindungi yang lemah. Ya. Jadi teori-teori di dalam sosiologi itu ya dari waktu ke waktu selalu siksak gitu, ada siklus-siklus, ya, naturalisme, modernisme, postmodernisme, naturalisme lagi gitu, seperti itu. Gitu Indra. Iya Pak. Tolong dibaca lagi bahan-bahan itu, ya. Yang saya sangat ingin kalian jangan sampai membuangnya selain bahan ajar itu adalah buku Sains, Agama, Filsafat, dan Pandemi. Itu sudah punya semua ya? Iya Pak. Dah Bapak kirim itu. Itu bagus sekali bahan itu. Tolong simpan dengan baik di laptopnya, ya. Dan buku-buku lain yang Bapak telah share, itu kalian simpan baik-baik, itu bekal yang sangat bagus. Karena kalau menjadi ilmuwan itu, bagaimanapun kalian harus punya buku. Harus ada bahan yang dibaca. Masa ilmuwan enggak ada bahan bacaan. Baik, jadi demikian saja kuliah kita. Kita nanti menghadapi UAS, tunggu jadwalnya, belajar, kumpulkan bahan-bahan ajar yang sudah Bapak sampaikan, bikin folder yang bagus di komputernya, sehingga nanti ketika ujian bisa dibuka, bisa dipelajari kembali. Baik, demikian saja kuliah kita. Mohon Indra memimpin kita dalam doa. Indra. Dan Roh Kudus. Bapa dalam kerajaan surga, kembali lagi kami mengucap syukur kepadamu, pertama atas kehidupan. Pada siang hari ini juga Bapa, kami telah mengakhiri proses perkuliahan kami. Semoga apa yang kami terima dan apa yang bisa kami sampaikan, kami pelajari di kemudian hari. Allah Bapa di surga, semua kami dalam tangan-Mu, dalam Kristus kami. Amin. Amin. Oke, selamat siang semua. Siang juga. Selamat siang, Pak. Saya akhiri ya. Oke, Pak. Itu ada Ibu. Ibu itu yang mencatat semua kehadiran kalian ya. Hai Bu. Halo Ibu. Sehat selalu. Adam Kodon, Baurun. Ibu makin cantik deh. Woi. Ini ya. Ini Bapak nih. Rindu sama Ibu. Oke, dia senyum terus tuh. Oke tuh, senyum terus dia. Gara-gara nengok Ibu. Itu kalian, gengs. Oke ya, sampai jumpa ya. Ya, Dadah, Pak. Pak. Sehat Jangan selalu, lupa Pak. jaga kesehatan, cuci tangan, dan pakai masker. Apa ada dokumen Pak? Kalau di rumah sendiri sih pakai masker. Ya pakai masker dah.